Saya Ketua Tim Isolasi Rumah Sakit dengan Provinsi dan saya sebagai DPJP dokter penanggung jawab dari Pak RW. Seperti apa sih mungkin menu makan dan sebagainya? Kasih obat-obat apa di sana selama perawatan? Dari sejak masuk dari Siloam sampai ke Rumah Sakit Dori Silvanus, terutama di Poli Covid ya. Kemudian kita masukkan ke Wijaya Kusuma 1. Karena kondisi pasien tidak begitu bagus, nadinya agak cepat, jadi kita pasang infus. Dan pada saat saya periksa, pasiennya demam. Pasiennya demam, sakit kepala, mau tidak mau saya harus pasang infus. Kemudian kita takutkan ada infeksi sekunder. Dari guru-guru saya menyatakan bahwa pasien COVID, tersangka COVID-19 harus diberikan antibiotik, diberikan selama 5 hari, dan kemudian diberikan obat penunjang lainnya seperti paracetamol atau obat batuk. Selama di rumah sakit dia diberikan, salah satunya adalah buahnya adalah pisang. Karena pisang meningkatkan ketahanan tubuh dari pasien supaya virus coronanya itu tidak nempel di sistem pertahanan tubuh kita. Kemudian pasien kita kasihkan vitamin C, dosisnya 200 mg, sehingga imunitasnya juga sudah mulai ada. Per hari dok? Ya, vitamin C sampai sekarang. Kemudian, tapi karena pasiennya kooperatif, ya, dia memang hanya mengeluh pusing. Kemudian makanan tersebut bisa dia usahakan masuk. Nah, pada hari saya nyatakan positif, makanan itu tetap sama, tidak ada perubahan. Tapi antibiotik hanya saya berikan selama 5 hari. Saat terkonfirmasi, saya berikan antivirus. Antivirus utama pilihan kami di sini adalah Aluvia. Aluvia itu kita berikan 2 kali 200. Kita tidak memberikan obat lainnya selain kalau vertigonya kambuh. Waktu kita berikan Aluvia, kondisi klinisnya sangat baik. Sangat good improvement, atau kita bilang kemajuannya dari hari ke hari semakin baik. Beliau juga sudah mulai senyum, bisa ke kamar mandi sendiri ya, terus sudah bisa bergerak, nonton televisi, terus makan juga sudah mulai baik. Kondisinya betul-betul dari hari ke hari semakin baik. Nah, kemarin saya lihat sendiri, walaupun beliau tidur, tapi dia sudah enak, sudah ada respon yang lebih baik. Sebelumnya dia sempat lemas pasiennya karena nunggu hasil laboratoriumnya yang lama. Tapi karena dia dukungannya juga banyak, terus saya minta juga, saya memberikan dukungan moral kepada semua pasien saya. Nggak boleh putus asa sama penyakit, nggak boleh. Harus mau sembuh, tidak boleh tidak. Nah, pasiennya kooperatif, dia tetap makan. Setelah dikonfirmasi kita kasih antivirusnya, setelah itu dia semakin baik. Seperti itu. Dok, satu lagi. Obat yang dikasihkan ke pasien yang positif itu, apakah sama dengan virus yang diberikan oleh dokter tadi, dengan virus Aluvia tadi? Itu obatnya namanya antivirusnya namanya antivirus Aluvia tadi. Apakah sama semua pasien dikasih itu? Semua pasien sama diberikan obat tersebut. Saya ambil referensinya dari pasien-pasien yang sembuh di Cina, kemudian saya cocokkan dengan guru-guru saya yang di Jakarta dan di Solo. Kemudian kita berikan kepada pasien kami yang terkonfirmasi positif. Dok, kalau buah pisang apa aja dok? Semua jenis pisang, tidak masalah. Itu meningkatkan daya tahan tubuh iya. Untuk obat-obatannya saat ini apakah mencukupi untuk penanganan? Obat diberikan Aluvia sebanyak 2 kali 2, 10 sampai dengan 20 hari. Tujuannya kita mau lihat supaya virusnya tidak akan bisa aktif lagi di dalam pasiennya dan dinyatakan sembuh. Nah, kalau misalkan setelah sembuh ini apakah ada kekebalan tubuh di sini? Kita cuma hanya bisa memberikan vitamin. Gitu. Hanya bisa memberikan vitamin, lanjutkan Aluvianya. Kemudian pasien akan dikontrol oleh Dinas Kesehatan Kota melewati puskesmas yang akan ditunjuk. Dokter, apa sih yang diserang sama virus ini? Iya. Kurang lebih sebenarnya antara HIV dengan COVID-19 ini kurang lebih sama. Tetapi HIV itu dia menekan sistem kekebalan tubuh dan tidak bisa berfungsi sama sekali kekebalan tubuh tersebut. Tetapi COVID-19 ini kan adalah corona, virus. Virusnya itu kan merupakan, dia mempunyai mahkota. Mahkotanya itu menginfeksi sistem kekebalan tubuhnya, sehingga kekebalan tubuhnya down, turun. Tetapi kalau kita berikan antivirusnya, coronanya tersebut kita patahkan. Kita patahkan sehingga virus tersebut mati, tidak ada sel inangnya, dan daya tahan kekebalan tubuhnya baik. Terbukti dari hasil laboratoriumnya. Betulkah saluran pernapasan di sini? Betul sekali, tepat. Iya, organ yang paling utama diserang. Iya. Dokter, mungkin setelah dinyatakan sembuh, bagaimana perasaan dokter yang
dari pertama sampai akhirnya datang sini, bagaimana perasaannya? Perasaan saya gimana ya? Saya bersyukur ya Bu Direktur mendukung kami ya. Saya pribadi saya stres juga merawatnya, karena kan nggak mudah-mudah melewatinya. Saya juga harus berdoa kan. Saya juga berusaha membangkitkan kepercayaan diri pasiennya, karena tetap ada masa-masa nggak enak. Dan masa-masa nggak enak itu cukup lama sekali. Dan pengharapan saya, obat-obat tersebut memang berespon terhadap pasiennya. Walaupun setiap hari saya lihat. Pertama kali saya melihat yang dikasih oleh dokter Yayu kepada Bu Direktur, saya lihat Pak Ergon 2 kali negatif. Aduh. Saya bersyukur dan berterima kasih ke Tuhan, terutama kepada Dinas Kesehatan Provinsi yang berusaha mencari obat tersebut. Dan saya berterima kasih kepada Bu Direktur, berusaha juga, terutama pasiennya. Nggak bisa terkatakan dari saya bagaimana lagi perasaan saya. Oke, Bu dokter siapa namanya?